You win, no farmer could ever be sued for saving his seeds again. What they're doing is not right. Halo semua, sorry banget ya, gue udah lama nggak ngupload video di YouTube dan pasti kalian udah kangen dong sama gue, hehehe. Nah, kali ini gue akan bahas salah satu film drama berdasarkan kisah nyata yang terjadi di tahun 2000, di mana di film ini bercerita tentang seorang petani bernama Percy yang dituntut oleh perusahaan besar bahwa si Percy ini menggunakan benih dari perusahaan yang memiliki hak cipta paten terhadap benih-benih yang digunakan oleh Percy. BTW gue nonton film ini tuh di Mola TV ya, dan gue cuma bayar 12.500 doang per bulannya. Jadi buat kalian yang mau nonton film ini dan berbagai film lainnya bisa langsung nonton ke Mola TV aja. Kita masuk ke penilaian pertama. Untuk story gue kasih nilai 8,5. Gue nonton film ini tuh no idea banget tentang apa sih, tapi yang bikin penasaran karena rating di Google-nya cukup tinggi, sekitar 89% untuk di Rotten Tomatoes-nya. Intinya ternyata film ini bercerita tentang seorang bapak-bapak atau petani bernama Percy yang dituduh sama sebuah perusahaan gede kalau si Percy ini pakai benih perusahaan itu tanpa izin. Tapi pada dasarnya ternyata si Percy ini memang nggak pernah ngerasa nanemin si benih-benihnya itu. Tapi pas tanah di lahan si Percy ini dites, ternyata memang bener gitu loh. Jadi disinilah mulai ada persaingan deh antara kedua belah pihak ini di persidangan. Mungkin istilahnya kalau di film Indonesia kan gitu ya, ini tuh kayak persaingan antara petani kecil yang independen dan juga harus berdebat sama perusahaan gede gitu. Konflik dari Percy ini juga makin belibet ketika si Percy dan juga istrinya dapat banyak banget tekanan-tekanan dari orang-orang di sekitarnya. Yang akhirnya ngebuat si Percy ini pengen cepet selesai deh dari kasusnya ini. Yang ternyata juga problem yang dialami sama si Percy ini juga dialami oleh petani lain di negara lain juga. Yang bagaimana kasus Percy ini tuh jadi sesuatu yang menginfluence seluruh petani di negara-negara lain untuk lebih berhati-hati dengan perusahaan besar supaya nggak terjadi kasus yang sama kayak Percy. Yang akhirnya makna dari film ini tuh mengajarkan walaupun kita bukan siapa-siapa, bukan orang yang punya uang banyak, kita digugat oleh orang besar asalkan kita memang nggak salah dari awal. Pokoknya yakin aja deh bahwa keadilan pasti akan muncul dengan sendirinya. Kita lanjut ke penilaian kedua, yaitu screenplay. Gue kasih nilai 8. Naskahnya cukup simpel aja sih, sesuai dengan dialog sehari-hari pada umumnya. Walaupun di awal film gue agak sedikit kebingungan dengan istilah-istilah petani yang baru banget gue denger di telinga gue gitu ya. Apalagi ini kan petani Amerika gitu, yang akhirnya ada beberapa istilah-istilah baru yang gue temuin yang harus gue translate lagi di Google gitu. Tapi sebenarnya semakin ke belakang, akhirnya gue mulai paham kok tentang istilah-istilah itu dengan sendirinya sih. Kita lanjut ke soal directing, gue kasih nilai 8,5. Clark Johnson sebagai director di sini juga sangat paham betul dengan kasus yang dialami oleh Percy di tahun 2000-an, dimana harus adanya riset gitu kan untuk nyari tahu nih tentang kasus ini secara detail ke 20 tahun silam. Karena kan ya istilahnya kasus yang udah lama banget dan ketika diungkit menjadi film lagi mungkin agak-agak susah untuk nyari riset yang benar-benar mendetailnya. Kita lanjut ke soal aktor dan aktris, gue kasih nilai 8,5. Christopher Walken di sini sebagai pemeran utama yang berperan sebagai Percy sangat cocok banget deh berperan sebagai bapak-bapak umur 70 tahun yang tetap harus memperjuangkan hak asasinya sebagai seorang petani gandum. Seakan perjuangannya nggak boleh berhenti sampai ke titik perjuangan di akhir film. Kita lanjut ke soal sinematografi dan film editing, gue kasih nilai 8,5. Tone warna sinematografinya ini menurut gue bagus banget sih dari openingnya. Nunjukin banget landscape perkebunan yang cantik banget dan berasa kayak nonton film yang bertema country banget gitu. Kita lanjut juga ke soal production design, gue kasih nilai 9. Awalnya gue kira film ini akan memakan banyak lokasi di lahan pertanian aja. Ternyata nih, banyak juga loh yang nunjukin di berbagai lokasi. Kayak contohnya di ruangan pengadilan A, B, C, terus ke ruangan kantor ini itu. Dan berbagai lokasi lainnya yang akhirnya skala pembuatan film ini tuh bukanlah film yang budgetnya ece-ece atau film yang murahan gitu kan. Kita lanjut ke soal kostum, makeup, dan hairstyle. Gue kasih nilai 7,5. Untuk kostum, makeup, dan hairstyle-nya semuanya cocok aja dengan karakternya masing-masing, nggak terlalu berlebihan, nggak lebay, walaupun sebenarnya bukanlah jenis makeup atau kostum yang terlalu aneh-aneh banget sih, karena kan memang ini ceritanya daily life aja, dan memang setting waktunya bukan sesuatu yang jadul banget atau yang futuristik banget, jadi memang setting waktunya masih ada di tengah-tengah di tahun 2000-an. Kita lanjut ke soal sound dan music, gue kasih nilai 7,5. Sound dan music yang ini menurut gue cukup menarik ketika di beberapa momen nunjukin music country itu sendiri yang bikin vibe di film ini makin berasa banget gitu loh. Udahlah pokoknya buat kalian yang mau nonton film ini dengan makna yang bagus banget, kayaknya langsung nonton aja lah ya ke Mola TV.
Jadi untuk total skor film kali ini gue kasih nilai 8,2/10. Pada akhirnya semua film itu selera masing-masing kok. Oke, sekian untuk penjelasan review film kali ini dan makasih udah nonton. Bye-bye.